Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gua dari Trans Aquatic. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas yang kemarin sempat diposting di Instagramnya Trans Aquatic. Apa itu? Seru nggak sih pelihara arwana tuh dari kecil, teman-teman? Nah, kebetulan di kolom komen IG kemarin cukup rame. Jadi ada beberapa cerita sih yang menurut gue ceritanya cukup bisa di-sharing dan bisa menarik lah gitu ya. Ada yang cerita dia udah pelihara dari kecil sampai gede dan kemudian ada tutupnya padahal akuariumnya udah full ditutup tapi ada yang tetap loncat keluar. Ada kan satu. Ada juga yang ceritanya dia tuh udah pelihara dari kecil 14 cm. Kemudian pas udah agak gede 40 cm ya Nolt ya. Kemakan sama kucing teman-teman. Itu juga mungkin itu dukanya kali ya kalau kita pelihara ikan arwana, maksudnya mau kecil maupun besar pasti ada chance mungkin kejadian hal-hal yang seperti itu teman-teman. Nah balik lagi ke topiknya, pelihara arwana dari kecil tuh seru nggak? Oke, kalau saya bilang, saya kan biasa gedein arwana tuh dari ukuran 20 sentian. Dan kemarin ini biasanya kalau jual di toko ukuran 20 sentian, saya nggak pernah tuh ngegedein sampai ukuran yang gede-gede kan. Nah, kebetulan kemarin itu mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu saya ada mencoba beberapa ikan, saya coba besarin sendiri. Saya lupa jumlahnya ada berapa. Cuma pokoknya ikannya ada beberapa di sini dan lucunya menurut saya ya, beberapa ikan ini tuh mungkin dengan rawatan dan pakan yang agak berbeda tuh menimbulkan hal yang berbeda, teman-teman. Hasilnya beda. Ini kan gue trial and error gitu ya. Dengan ada yang gue coba pakannya dicampur-campur, ada yang gue coba pakai satu pakan tertentu aja. Jadi pengaruhnya cukup banyak lah. Kalau ditanya seru apa enggak, menurut gue seru. Dari kecil tuh seru. Dan tapi ada gregetnya gitu loh. Gregetnya tuh apa? Karena kita tuh biasa ya cenderung tidak sabar. Dalam artian kita beli misal 20 cm. Serunya arwana supret selain piara ngegedein apa? Merahin, bener dong? Kita udah piara, kita udah gedein, lama-lama nanti bisa tanning. Cuman kadang along the way, kita pasti ada rasa pengen, aduh gue pengen banget nih, buru-buru tanning ikannya. Jadi ya itulah kurang lebih misalnya seru dan kayak hati kita tuh bergejolak gitu loh. Maunya tanning tapi ikannya belum cukup, kurang lebih. Langsung aja kita bahas ke ikan-ikannya teman-teman. Nah ini adalah salah satu ikan yang gue besarkan sendiri dari ukurannya dulu 20 cm, 22 cm. Nah ikan ini kalau gue lihat teman-teman pun gue rasa bisa lihat, jadi dia dayungnya cukup oke, ekornya pun cukup oke, badannya cukup oke, palanya pun cukup sendok. Cuma menurut gue ini versi yang pantatnya kurang lebar. Tapi jadi bilang berhasil kan nih? Gue masih bisa bilang ini berhasil. Kalau yang nggak berhasil itu ada satu dulu ikannya udah cakil, dia sudah entah di mana. Ada satu yang gagal emang, saya ngakuin saya gedein ikan tuh juga ada yang gagal, nggak semuanya berhasil lah. Mana bisa kita biara semuanya berhasil, pasti ada aja. Nah ini ada salah satu ikannya yang menurut gue cukup sukses lah membesarkan dia. Kalau ditanya pola makannya apa, ini adalah salah satu pola makan yang gue campur-campur pakannya. Kalau dulu gue mungkin pengennya ikan cuma makan udang doang. Kalau dulu ya. Kalau sekarang gue mencoba mencampur semuanya itu melihat dari proporsional badan ikannya tersendiri. Jadi kalau misalnya gue lihat ikannya kurang nyendok, kurang gendut, gue biasa kasih ulet dan kodok misalnya. Terus juga nanti ada suatu waktu dia akan gue kasih kecoa juga buat ngelebarin ke bagian pantat ikannya biar dia lebih lebar gitu pantatnya. Kalau dayung itu berasal dari arus biasanya. Jadi ini kan dulu gue piara ada arusnya, bahkan sampai sekarang sih ini pompa yang si Resun ini tuh dia masih ada arusnya juga sih. Jadi arus itu menurut gue ngefek banget buat dayung dan ekornya itu. Kenapa? Karena logika aja, dia kan jadi mau nggak mau mainin dayungnya terus dong. Dia jadi mainin ekornya terus. Kayak manusia nge-gym kalau mainnya gitu-gitu ya lama-lama gede dong badannya ya dong. Ini yang pertama. Terus kita mungkin ke ikan yang gue bilang agak kurus dulu ya. Jadi gue bahas 3 ikan aja cukup kali ya. Kalau semua seingat gue ada 10 soalnya guys. Karena kebanyakan. Nah ini adalah ikan yang kedua. Nah kalau ikan yang ini mungkin ya dulu waktu gue rawat dia, kalau teman-teman bisa bandingin, ikan ini gue lihat kurang gendut, kurang lebar badannya. Bukan kurang gendut, dia kurang lebar badannya. Jadi kelihatannya ikan ini tuh agak kurus dan agak manjang gitu. Tapi dibilang sampai kurus banget enggak. Tapi belum menyentuh proporsional badan yang gue mau gitu. Jadi kekurangan dia mungkin waktu, sekarang pun masih tahap pertumbuhan ya. Cuman kalau dari 20 cm ke sini mungkin dia waktu dulu dia itu kurang makan ulat dan kurang makan kodoknya kurang banyak lah gitu. Jadi proporsional badannya dia kelihatannya agak kurus sedikit aja gitu.
Dan sekarang ini lagi masuk fase-fase yang kalau ikan kecil yang lagi kita tunggu-tunggu, fase apa? Fase mulai tanning. Kalau teman-teman piara ikan kecil jangan bingung ya, keluar warnanya kuning dulu. Ini kan dia juga keluar warnanya kuning-kuning dulu kan, pipinya segala macam semuanya kuning-kuning dulu. Jadi dia nggak langsung oranye, jebret, merah, nggak juga. Oke lanjut, nah ini adalah salah satu ikan yang menurut gue paling sukses ketika gue ngebesarin dia. Mau ini dulu apa yang lain dulu ya? Ada satu lagi yang di toko. Satu lagi yang di toko ya? Oh iya, ada satu lagi sih. Itu yang paling sukses. Paling sukses lah, tapi ya ini salah satu yang paling suksesnya juga. Oke. Set. Nah, ini adalah salah satu ikan yang gue bilang gue paling sukses membesarkannya. Kenapa? Dia bentuk dayung dapat, motif dayungnya dapat, badannya proporsional, kepalanya sendok, ekornya gede, nge-close. Ya udah, apalagi? Nggak ada. Nge-close. Oh, nge-close. Nge-close, ekornya nge-close. Nih. Benang lu. Tuh, ekornya tuh. Dari dulu apa baru kali-kali ini nih? Nah, airnya setinggi nih. Iya. Kalau untuk air gua tuh dulu waktu kecil pasti rata-rata piara 20 sentian. Jadi kurang lebih airnya kurang lebih segini pasti. Ukuran berapa tuh? Sampai di ukuran mungkin 26 28, habis itu baru mulai gua naikin sampai di tahap kayak ini kan dia kemarin kebetulan gua operasi. Dia ukurannya udah 34 cm. Waktu gua ukur ya udah airnya udah cukup lah sekitar 35-an lah ya ini, 35-30 airnya. Nah ini gue bilang dia dari segala bentuknya tuh udah dapat semua. Dan teman-teman kalau misalnya mau dapat rawatan yang kayak gini, kita ngomong itu, kalian lihat deh, saya piara ikan dengan partai yang sama hasilnya bisa berbeda loh. Nggak usah kayak kalian ngarep semua ikan bisa jadi kayak gini. Nggak bisa. Contoh ya paling gampang waktu kita ngadain apa, grow out contest. Grow out contest aja itu adalah salah satu contoh. Dengan ikan batch yang sama, hasilnya tuh bisa berbeda loh teman-teman. Jadi walaupun genetik ikannya udah bagus, semua itu balik ke rawatan kita sendiri. Jadi ikan kecil itu lebih tricky, dalam artian lebih trickynya tuh apa ya? Kalau lebih trickynya, Risetnya lebih banyak kali. ya kayak lu risetnya lebih banyak. Lu mesti lebih banyak berani kasih pakannya, coba-cobanya maksudnya. Ketika lu tahu ikannya agak kurus, harusnya lu kasih makan kecoa, harusnya lu kasih makan kodok, ulat. Nah itu yang lu mesti kayak coba-coba terus. Nah kalau teman-teman bingung ya ngelihat ikan yang dari kecil sampai gede gitu ya, kan kadang ada yang bingung kan, maksudnya kita kayaknya minggu lalu mungkin lihat ikannya kurus nih, terus kan kita ganti pakan gitu kan, kita ganti pakan, minggu keduanya kita lihat lagi, kok kayak nggak ada perubahan ya. Sebenarnya mungkin ikan itu ada perubahan. Cara kita memantau dia gimana nih, dalam artian kalau matanya kurang terlatih gitu ya, gampang, kalian bisa ambil fotonya, kalian bisa videoin terus di capture, habis itu kan bisa dibikin side by side dong. Iya, betul. Nah nanti kalian kelihatan ikannya kurangnya di mana dan segala macam. Jadi bukan suatu halangan ketika kalian susah ngeliat ikannya, tapi ketika di side by side dibandingin, itu adalah salah satu cara buat ngebandingin kalian tuh ikannya kurang di mana. Dan juga kan kita bisa konsultasi juga sebenarnya kan, ada grup Telegram Trez Aquatic, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ikannya kurang di mana segala macam. Dan yang di toko sebenarnya ada mungkin, tapi gue nggak sempet ke toko, jadi tapi ada videonya kan. Nah kalau ikan yang di toko itu menurut gue adalah peringkat ke satunya. Ini sebenarnya peringkat keduanya. Sebenarnya dia dan dia itu mirip banget sebenarnya ikannya. Cuma kelebihan yang di sana itu menurut gua dayungnya lebih motif aja. Dia dayungnya keluar motif-motif kayak butterfly-nya gitu loh. Kurang lebih rawatannya sama. Nah teman-teman, kadang kan kita tuh bingungnya kasih makan ikan tuh kadang terpaku ya. Gua ada baca di komen, ada yang dia terpaku mau maksa ikannya makan udang kalau nggak salah. Atau ada teman yang cerita, gue lupa, dia mau maksa ikannya makan udang, kelamaan dipuasain. Nah, kalau buat ikan-ikan kecil kayak gini ya, jangan terlalu lama dipuasakan. Kenapa? Karena dia itu lagi dalam masa pertumbuhannya. Kalian bayangin ya, kalian punya anak kecil, punya bayi, pasti makan dong. Kalau dipuasain terus ya lama-lama ikannya kurus. Bener dong, kalau manusia mungkin kurang gizi kalau misalnya agak makan gitu kan. Nah, kalau ikan itu, sebisa mungkin dia harus makan terus, di tahap dimana sampai dia nanti pasti mau udang gitu, in the end of the day gitu ya. Dia udah gede, maksudnya mungkin kecil nggak mau makan udang atau makan udangnya sedikit, ya udah nggak usah dipaksa, kita bisa campur pakan-pakan yang lain dulu. Karena kita sekarang jarang ya gedein udang, gedein makan pakai Nah, udang. gue udah jarang, gue gedein anakan, maksudnya dalam kondisi konteng itu pakai udang. Udang itu masuk paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali, udah. Padahal ikannya kan sehari 2 kali loh. Jadi kan kalau dia makan 12 kali, 2 kali makan udang, 10 kali makannya gue campur-campur semua gitu. Jadi itu nggak menentu lah, maksudnya kalian mesti lihat lagi ikannya. Dan kebetulan kayaknya ada ikan Mike ya, yang dia gedein sendiri ya.
Nah kita bakal lihat sih, mungkin gue nggak bisa bahas banyak karena gue nggak gitu ngerti alur ceritanya. Cuma ini kan dia gedein dari 20 cm ya, 20 cm sampai berapa sekarang? 45, 47. Nah yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Nah sembari ada update sedikit, di Tres Aquatic di gudang ini tuh kita lagi melakukan renovasi. Renovasi apa bukan mau sebutnya tuh? Nambah. Jadi kalau teman-teman kesini, mohon maaf ya, ini agak chaos kondisinya teman-teman. Ini lagi dibersihkan semuanya, benar-benar berantakan banget. Oke, mungkin kita ngintip sebelah kiri. Jadi ruangan ini mempunyai sebutannya sendiri. Namanya adalah Deloro. Jadi ruangan ini emang gue bikin. Tujuannya buat apa? Ya harapannya sama sih, semoga bisa jadi tempat buat grooming ikan, ataupun kalau misalnya nggak buat grooming ikan, gue sih berpikiran kayak ikan-ikan tanggung bisa ditaruh di sini. Tanggung itu dalam artian ikan-ikan kayak 30 cm, 35 cm kan agak belum tanning gitu ya. Kalaupun kita tanning agak maksa sebenarnya. Kayak tadi tuh pipinya agak oren kan, tapi kan itu cuma lampu soft tanning doang, nggak ada yang benar-benar go full tanning. Jadi harapannya nanti ruangan ini bisa mencetak ikan-ikan merah, ataupun kalau nggak bisa mencetak ikan merah, buat pembesaran minimal bagus. Tapi harapan gue selain buat pembesaran mungkin ya pengennya sih bisa ada ikan merah di sini. Harapannya ya semoga aja. Kita udah bikin semuanya sih, ini juga udah ditutup, digelapin semuanya ya. Semoga aja sih. Mohon bantuan doanya ya teman-teman. Oke, lanjut ke ikan Mike. Mana ya? Oke, ini adalah ikan yang Mike dulu. Waduh, Mike dulu gedein dari kecil 20 cm. Sebenarnya gue juga waktu itu barengan ya, waktu gedenya barengan nih. Dia beli satu, gue beli satu. Cuma apa daya saya agak itu fakta. Jadi saya butuh uang, saya jual ikannya. Sedangkan Mike masih tidak butuh uang mungkin. Siapa namanya? Emak. Iya, karena dia betina. Oh, jadi ikan ini adalah ikan betina. Jadi, nah ini adalah ikan pembesaran hasil dari Mike Red Collection. Single tank dari kecil benar-benar kita rawat. Nah, kalau teman-teman bayangin ya, sebenarnya kalau dibilang ikan arwana itu bisa jadi investasi apa enggak? Kalian pikir aja sendiri. Kalian misalnya beli 20 cm, mungkin harganya di Tres Aquatic sekitar 4-5 juta misalnya. Terus udah gede kayak gini bentukannya. Ayo? Maksudnya kan ini udah ikan-ikan yang mungkin orang jual di luar sana harganya mungkin 20 jutaan, 30 jutaan. Hah? Belum tentu ya? Bisa lebih ya? Mohon maaf Mike. Nah kurang lebih kalau pembesarannya bisa dibilang sukses ya kurang lebih kayak gini lah. Kenapa ini penting banget buat gedein ikan dari kecil dengan lebih teliti? Karena kalau kalian ngerawatnya lebih concern, lebih teliti, lebih kayak penasaran gitu-gitu, pasti hasilnya juga akan membuahkan hasil yang baik gitu loh. Tapi yang kalau misalnya kalian beli sekali, habis itu dalam artian tengah jalan bosen ya Nolte. Kan ada juga kan beberapa kayak gitu. Prosesnya lama kadang. Nah, kadang di tengah-tengah proses itu ketika kita ingin ditempa untuk menjadi lebih baik, kitanya kadang keburu bosen gitu sama ikannya. Jadi kalau misalnya emang dia tanya seru atau enggak pelihara arwana dari kecil, kalau gue pribadi masih bilang seru. Masih seru. Karena bentuknya itu masih kayak dalam artian bisa kita atur, lu tau gak sih mau bentuknya kayak apa gitu. Asal kita lebih teliti, lebih telaten, ya pasti akan menghasilkan hasil yang baik lah. Seperti ini nih, si siapa namanya? Si Emak ini nih. Galak. Si Galak. Tadi gua sampai kaget guys, gue pikir dia mau nabrak woi. Oke, ada juga hasil pembesaran saya satu lagi di sini. Ini dari arwana kok? Galak. Ini Cana Barca, cuma nggak jelas aja sih guys, saya mau ngasih lihat aja. Oke, tadi informasi sedikit nggak penting tentang Cana Barcanya. Pada konten berikutnya kita bakal membahas tentang parameter air yang ada di akuarium ini. Parameter airnya tapi bukan berhubungan dengan kayak pH, TDS gitu-gitu, kayak teman-teman udah tahu ya. Cuma lebih ke arah kayak kapan sih dia makan sehari 2 kali, kayak terus kapan sih kita mesti ganti pakannya, ataupun nanti juga kita akan membahas tentang kayak tahapan mungkin arwana gitu ya Not ya. Dari dia ya 20 cm tinggi air berapa dan segala macam. Pokoknya kita bakal bahas dah tentang si anakan-anakan ini teman-teman. Oke? Jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Hans Christian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Tres Aquatic. Jangan lupa juga untuk join forum diskusi kita. Bye bye semuanya. Salam Tres Aquatic.